Tiongkok sedang memperkuat kemampuan militernya secara besar-besaran. Perkembangan ini mengubah peta kekuatan di kawasan Asia Pasifik dan sekitarnya. Pada awal tahun 2025, pemerintah Tiongkok mengumumkan kenaikan besar dalam anggaran pertahanannya. Angka resmi menunjukkan kenaikan 7,2%, sehingga totalnya menjadi sekitar 245 miliar dolar Amerika Serikat. Komitmen keuangan ini menunjukkan prioritas yang diberikan oleh pimpinan Tiongkok pada modernisasi militer. Kenaikan anggaran pertahanan yang terus-menerus ini terjadi, meskipun negara tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5% untuk tahun ini. Ini menandakan penekanan strategi yang jelas. Keseriusan untuk meningkatkan kekuatan militer ini adalah faktor penting untuk memahami perubahan kekuatan dunia saat ini. Dengan para pengamat mengawasi dengan cermat perkembangan hingga Juni 2025. Besarnya investasi militer Tiongkok tercermin dalam posisinya di dunia. Menurut laporan Global Firepower yang dirilis sekitar awal Juni 2025, Tiongkok kini menempati peringkat ketiga sebagai kekuatan militer terkuat di dunia. Tiongkok memiliki skor Power Index 0,0788, menempatkannya tepat di bawah Amerika Serikat dan Rusia. Peringkat ini bukan hanya penilaian angka, ini mewakili perubahan nyata dalam kekuatan militer. Peringkat ini mengakui semakin banyaknya senjata canggih milik Tentara Pembebasan Rakyat, pengalaman operasinya yang semakin luas, dan kemampuannya yang meningkat untuk menunjukkan kekuatan di luar batas negaranya. Kenaikan ini sangat cepat dan merupakan hasil dari usaha keras dan pembagian sumber daya selama puluhan tahun. Di bawah Presiden Xi Jinping, Tentara Pembebasan Rakyat telah melakukan perubahan besar-besaran. Perubahan ini bertujuan mengubah militer menjadi pasukan tempur kelas dunia yang mampu memenangkan perang modern. Ini melibatkan perubahan besar dalam sistem komando dan upaya pemberantasan korupsi yang kuat di kalangan militer. Posisi pimpinan senior telah banyak berganti sebagai bagian dari proses ini. Tujuan utamanya adalah membangun militer yang dapat menjaga kepentingan global Tiongkok yang semakin luas dan mendukung keinginannya di panggung internasional. Tujuan-tujuan penting inilah yang menjadi pendorong utama di balik upaya terus-menerus untuk modernisasi dan pengembangan peralatan militer baru yang canggih di semua cabang Tentara Pembebasan Rakyat. Investasi yang terus-menerus dan besar dalam kekuatan militer ini menimbulkan pertanyaan penting bagi dunia internasional. Meskipun pemerintah Tiongkok selalu mengatakan bahwa pembangunan militernya bersifat defensif dan diperlukan untuk melindungi kedaulatannya, besarnya dan cepatnya modernisasi ini menyebabkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangganya dan kekuatan global lainnya. Kekhawatiran tetap ada mengenai keterbukaan anggaran militer Tiongkok dan tujuan sebenarnya di balik kemampuannya yang berkembang pesat. Fokus pada pengembangan aset untuk menunjukkan kekuatan, seperti kapal induk dan pesawat pengebom jarak jauh, menunjukkan keinginan yang jauh melampaui pertahanan wilayahnya sendiri. Hal ini mendorong pengawasan ketat dan penilaian ulang terhadap tatanan keamanan regional. Ambisi Tiongkok dalam modernisasi militer juga sangat terlihat dalam kemampuan udaranya. Hal ini ditandai dengan pengembangan pesawat tempur J-36. Pesawat ini dilaporkan sebagai platform generasi ke-6, yang dirancang untuk menggunakan teknologi-teknologi paling canggih yang melampaui pesawat tempur generasi kelima saat ini. Pada bulan Maret 2025, J-36 berhasil menyelesaikan uji terbang keduanya. Ini menandakan kemajuan penting dalam program pengembangannya. Pencapaian ini menekankan komitmen Tiongkok untuk mencapai keunggulan di udara dan menantang keunggulan teknologi yang selama ini dipegang oleh Angkatan Udara negara-negara Barat. Program J-36 ini diselimuti kerahasiaan, tetapi informasi yang ada menunjukkan bahwa program ini adalah prioritas utama bagi Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, atau PLA. Menurut berbagai laporan dan pengamatan, J-36 memiliki beberapa fitur desain yang canggih. Pesawat ini dikabarkan menggunakan 3 mesin. Ini adalah konfigurasi yang tidak biasa, yang bisa memberikan daya dorong dan tenaga sangat besar untuk sistem-sistem canggihnya. Desainnya juga disebut tidak memiliki ekor dan menggunakan sayap berbentuk delta. Ciri-ciri ini sering dikaitkan dengan kemampuan siluman yang lebih baik dan kinerja terbang yang hebat. Fitur-fitur ini bertujuan untuk membuat jejak radarnya sangat kecil,
sehingga sulit dideteksi dan dilacak oleh pertahanan udara musuh. Jika kemampuan ini benar-benar terwujud, J-36 akan menjadi tambahan kekuatan yang hebat bagi armada tempur udara Tiongkok. Ini berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan udara di wilayah-wilayah penting. Peran J-36 kemungkinan akan beragam. Fokus utamanya adalah untuk menguasai udara dalam perang di masa depan. Pesawat ini dikembangkan untuk melawan pesawat tempur paling canggih yang saat ini dipakai oleh Amerika Serikat dan sekutunya, seperti F-22 Raptor dan F-35 Lightning II. Sensor canggih, kemampuan jaringan, dan kemungkinan adanya senjata energi terarah pada J-36 dapat memberikan keunggulan mutu bagi PLAF dalam pertempuran di udara. Pengembangannya adalah tanda jelas bahwa Tiongkok tidak puas hanya mengejar ketertinggalan dalam teknologi penerbangan militer. Tiongkok bertujuan untuk melompat ke garis depan teknologi pesawat tempur. Ini akan meningkatkan kemampuan penangkalan strategis dan kemampuan menyerangnya. Program J-36 adalah bagian dari perlombaan teknologi yang lebih luas dalam penerbangan tempur. Negara-negara di seluruh dunia sedang berinvestasi besar-besaran dalam kekuatan udara generasi berikutnya. Mereka sadar betapa pentingnya hal ini dalam perang modern. Upaya Tiongkok untuk mengembangkan J-36 secara mandiri menunjukkan tekadnya untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi asing. Tiongkok juga ingin menjadi pemimpin dalam inovasi kedirgantaraan. Pentingnya upaya strategis ini sangatlah besar. Sebab, keunggulan di udara seringkali menjadi syarat utama untuk sukses dalam operasi militer besar. Jika J-36 berhasil digunakan, ini akan sangat memperkuat posisi militer Tiongkok. Kemampuannya untuk menunjukkan kekuatan di Asia Pasifik dan mungkin lebih jauh lagi juga akan meningkat. Selain proyek-proyek besar seperti Kal Induk dan pesawat tempur siluman, modernisasi militer Tiongkok mencakup berbagai kemampuan yang luas, termasuk peningkatan signifikan pada kapal perang permukaannya. Contoh terbaru adalah peresmian fregat baru tipe 054B ke dalam Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Kapal perang canggih ini dilengkapi dengan sistem-sistem mutakhir yang dirancang untuk meningkatkan keluasan operasional dan kekuatan tempur armada. Fitur-fitur utamanya dilaporkan mencakup sistem radar phased array canggih, yang memberikan peningkatan deteksi dan pelacakan ancaman udara dan permukaan, serta sistem peluncuran vertikal modern yang mampu meluncurkan berbagai jenis rudal untuk berbagai misi. Fregat tipe 054B dirancang untuk menjalankan berbagai peran dalam Angkatan Laut Tiongkok yang berkembang pesat. Kapal-kapal ini sangat penting untuk mengawal kapal-kapal utama yang lebih besar, seperti kapal induk dan kapal serbu amfibi, memberikan perlindungan terhadap ancaman udara, permukaan, dan bawah permukaan. Kapal ini memiliki kemampuan perang anti-kapal selam, sebuah bidang pengembangan penting bagi Angkatan Laut PLA dalam upayanya melawan kekuatan kapal selam musuh potensial. Selain itu, sistem anti-pesawatnya berkontribusi pada pertahanan udara keseluruhan dari gugus tugas Angkatan Laut. Keserbagunaan fregat seperti tipe 054B menjadikannya aset yang sangat berharga bagi Angkatan Laut, dengan ambisi laut lepas yang berkembang dan kebutuhan operasional yang beragam. Pendekatan Tiongkok terhadap modernisasi militer bersifat menyeluruh. Tidak hanya berfokus pada beberapa program unggulan saja, tetapi melibatkan peningkatan sistematis seluruh inventaris militernya. Ini termasuk investasi pada tank canggih, sistem artileri, kemampuan perang elektronik, unit perang siber, dan jaringan satelit canggih untuk intelijen, pengawasan, dan pengintaian, atau ISR. Tujuannya adalah untuk menciptakan kekuatan tempur yang sepenuhnya terhubung dan terintegrasi, yang mampu melakukan operasi gabungan di berbagai domain. Strategi menyeluruh ini memastikan bahwa kemajuan di satu bidang dilengkapi dengan kemajuan di bidang lain, sehingga menghasilkan peningkatan sinergis dalam efektivitas dan jangkauan militer secara keseluruhan. Aspek penting dari modernisasi pesat ini adalah kecepatan integrasi teknologi dan pelatihan personel untuk mengoperasikan sistem-sistem baru yang kompleks ini secara efektif. Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) sangat fokus pada peningkatan metode pelatihannya dan melakukan latihan tempur yang lebih realistis untuk memastikan pasukannya dapat memaksimalkan potensi perangkat keras canggih yang diperkenalkan. Meskipun mengakuisisi peralatan baru adalah satu tantangan, memastikan bahwa peralatan tersebut terhubung secara efektif, dipelihara, dan dioperasikan oleh personel terampil adalah tantangan lainnya.
Pimpinan militer Tiongkok sangat menyadari tantangan-tantangan ini, dan menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pendidikan militer profesional dan pelatihan operasional gabungan untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Bagian 6. Pengawasan Washington, kekhawatiran AS atas arah militer Tiongkok. Amerika Serikat memantau dengan cermat modernisasi militer Tiongkok yang pesat dan tindakannya yang semakin tegas di Asia Pasifik. Dalam Forum Keamanan Dialog Shangri-La baru-baru ini di Singapura, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyampaikan kekhawatiran besar. Ia menyatakan bahwa Tiongkok secara nyata sedang bersiap menggunakan kekuatan militer dengan fokus khusus pada Taiwan. Penilaian Hegseth yang disampaikan kepada para Menteri Pertahanan dan pejabat kawasan menyoroti meningkatnya kegelisahan di Washington tentang niat dan kemampuan Beijing. Pernyataan publik ini menandakan rasa mendesak yang semakin tinggi di kalangan pertahanan AS mengenai potensi konflik. Menteri Hegseth menjelaskan lebih lanjut bahwa ancaman dari Tiongkok, terutama terkait Taiwan, adalah nyata dan bisa segera terjadi. Peringatan keras ini mengisyaratkan bahwa penilaian intelijen AS menunjukkan kesempatan untuk penyelesaian damai semakin kecil. Break time Wolom, atau Beijing semakin percaya diri dapat mencapai tujuannya dengan cara militer jika perlu. AS telah lama mempertahankan kebijakan ambiguitas strategis terkait Taiwan, tetapi pernyataan seperti dari Hegseth menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk berbicara lebih terus terang tentang bahaya yang ada. Fokus pada dekatnya ancaman ini bertujuan untuk menggalang dukungan mitra-mitra di kawasan dan menekankan keseriusan situasi pada pertengahan tahun 2025. Dalam pidatonya, Hegseth menuduh Tiongkok secara aktif memicu konflik dan mengganggu kestabilan kawasan. Ia meminta negara-negara di Asia Pasifik untuk meningkatkan belanja militer mereka sendiri secara besar-besaran. Hal ini, menurutnya, diperlukan untuk membantu Amerika Serikat menjaga keseimbangan strategis dan mencegah agresi Tiongkok. Hegseth secara kontroversial menyatakan, beberapa sekutu di kawasan telah terlalu lama hanya mengandalkan keamanan yang diberikan oleh kehadiran militer AS tanpa berkontribusi cukup. Seruan untuk pembagian beban yang lebih besar ini mencerminkan strategi AS untuk membangun koalisi yang lebih luas, guna melawan pengaruh dan perluasan militer Tiongkok. Break time 0.25. Sekaligus menjawab tekanan dalam negeri terkait biaya komitmen globalnya. Amerika Serikat sedang menyesuaikan perhitungan strategisnya sebagai tanggapan atas peningkatan kekuatan militer Tiongkok. Bagian penting dari penyesuaian ini adalah memperkuat aliansi dan kemitraan di seluruh Indo-Pasifik. Ini termasuk meningkatkan kerjasama militer dengan sekutu lama seperti Jepang, Australia, dan Korea Selatan, Finland, serta membangun hubungan yang lebih erat dengan negara-negara seperti India dan Vietnam. Tujuan utamanya adalah mempertahankan kekuatan pencegah yang dapat diandalkan terhadap kemungkinan agresi Tiongkok, dan memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Hal ini melibatkan penempatan pasukan AS di garis depan, latihan militer bersama, dan dukungan untuk peningkatan kemampuan negara-negara mitra, semuanya bertujuan untuk menjaga stabilitas kawasan. Bagian ke-9, Geopolitik Global, mengarungi era baru persaingan. Modernisasi militer Tiongkok yang terus meningkat dan reaksi yang timbul dari Amerika Serikat, serta kekuatan regional telah membuat banyak analis geopolitik menggambarkan lingkungan internasional saat ini sebagai perang dingin modern yang baru. Meskipun berbeda dari bentrokan ideologi antara AS dan Uni Soviet, persaingan kontemporer ini ditandai oleh rivalitas strategis yang intens, perlombaan teknologi, ketergantungan ekonomi yang bercampur dengan tekanan untuk memisahkan diri, decoupling, dan perebutan pengaruh di kawasan-kawasan kunci. Kawasan Asia Pasifik, terutama titik-titik rawan seperti Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan, berada di pusat dinamika yang muncul ini dengan implikasi global. Risiko konflik terbuka, meskipun tidak disengaja, menjadi kekhawatiran yang semakin meningkat. Peningkatan kehadiran militer dan frekuensi operasi oleh berbagai pihak di wilayah sengketa seperti Laut Tiongkok Selatan dan Selat Taiwan meningkatkan potensi salah perhitungan atau eskalasi yang tidak disengaja.
Insiden kecil antara kapal perang atau pesawat udara dapat dengan cepat meningkat menjadi krisis yang lebih besar, mengingat pertaruhan yang tinggi dan sentimen nasionalistis yang terlibat. Menjaga jalur komunikasi tetap terbuka dan membangun mekanisme manajemen krisis yang kuat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah skenario semacam itu. Meskipun kepercayaan antara para pemain utama tetap sangat rendah pada Juni 2025. Komitmen Tiongkok terhadap belanja militer terjadi dalam konteks ekonomi tertentu. Meskipun anggaran pertahanannya meningkat sebesar 7,2% untuk tahun 2025, ini terjadi saat negara tersebut menargetkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sekitar 5%, angka yang menunjukkan laju yang lebih moderat dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Sumber-sumber Tiongkok, seperti kantor berita Xinhua, menyoroti bahwa belanja pertahanan telah dijaga di bawah 1,5% dari PDB selama dekade terakhir, sementara analis lain seperti Alan Bem memperkirakannya mendekati 1,7%. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan Amerika Serikat, yang membelanjakan sekitar 3,4% dari PDB-nya untuk pertahanan. Hal ini mencerminkan prioritas pada tujuan-tujuan strategis utama, bahkan di tengah penyesuaian kembali ekonomi. Pergeseran kekuatan militer yang sedang berlangsung secara fundamental membentuk kembali geopolitik global dan tatanan internasional yang sebagian besar telah berlaku sejak berakhirnya Perang Dingin sebelumnya. Kebangkitan Tiongkok sebagai pesaing militer yang setara dengan Amerika Serikat menandakan pergerakan menuju dunia yang lebih multipolar atau bipolar, menantang asumsi-asumsi lama tentang stabilitas global dan distribusi kekuasaan. Mengarungi era baru ini akan membutuhkan diplomasi yang cermat, pemahaman yang jelas tentang kepentingan yang bersaing, dan upaya bersama untuk mengelola persaingan secara damai. Ketidakpastian dan tantangan di masa depan sangat besar, menuntut kearifan bernegara yang tinggi untuk mencegah persaingan saat ini meningkat menjadi konflik yang lebih luas.